Makasih Bu Ades. Mohon izin kembali. Tadi beberapa guru sudah melaksanakan kegiatan berobservasi rutin seperti kita laksanakan. Bu pernah juga jadi percontohan alumni di supervisi dan basis coaching gitu. Jadi akhir aja udah. Cuma di sini hendak sedikit mengaitkan kesepakatan kelas kita ini dengan hubungannya dengan bimtek kita kemarin itu pos kesan. Baik, kita kesepakatan dulu ya Ula. Kapan Bu rencana kesiapan pian melaksanakan nanti? Kalau sesuai yang Anda rencanakan itu nanti lo melaksanakan di hari Kamis tanggal 24 Oktober Pak. Kamis 24 Oktober. Oktober. Oke. Main lama ya? Iya, karena perlu menyelesaikan satu materi lagi Pak untuk kelas itu, iya. baru nanti masuk ke materi ini. Menyelesaikan juga yang di lapangan. Betul. Baik Bu, temanya apa Bu? Untuk temanya lo ngambilnya describing animals Pak untuk yang kali ini. Itu Describing binatang nih. Iya, tentang binatang. Tentang ini mendeskripsikan binatang Pak. Itu termasuk dalam descriptive text. Deskripsikan binatang. Iya. Oke. Kayaknya temanya asik juga ya. Ke tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah selesai apa dulu yang Pian harapkan nanti? Yang pasti di akhir anak-anak itu bisa Pak untuk mendeskripsikan binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya binatangnya punya apa? Binatang yang ada di sekitar. Betul. Nah itu kan juga ada tata bahasanya. Nanti mereka ada menggunakan tata bahasa kayak penggunaan have dan has. Seperti itu juga masih nanti di situ. Dua ya? Betul. Sementara nih. Sementara. Oke. Mengenal binatang yang ada di sekeliling mereka. Yang kedua tadi mengenal penggunaan have dan has. Iya. Terus kalau di coaching kita membahas tentang area yang ingin diamati. Betul. Kalau di PMM perilaku. Nah, fokus ke PMM apa yang di coaching aja? Sama aja? Sama aja. Di PMM kan kami milihnya itu untuk yang penerapan disiplin positif Bapak yang milih untuk fokus perilaku. Berarti yang pertama perilakunya kemana fokusnya? Fokus perilaku. Yang pertama ada dua di situ fokus perilaku ulun kan Pak. Jadi di disiplin positif itu ulun ada yang pertama itu guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk membuat kesepakatan kelas Pak ya. Kemudian fokus perilaku yang kedua setelah membuat kesepakatan kelas otomatis ada penguatan positifnya Pak terhadap perilaku yang sesuai dengan atau yang mendukung kesepakatan kelas tersebut. Berarti ada refleksi dulu nih ya? Refleksi dinamika. Jadi kayak pembuatan kesepakatan kelas intinya gitu. Seperti itu. Pembuatan kesepakatan kelas pertama. Memang sebenarnya kesepakatan kelas ini kan sudah ada juga sih dibuat kan sebelumnya. Tapi alangkah baiknya nanti kalau misalnya diingatkan kembali apakah ada penambahan, apakah ada pengurangan, nanti akan didiskusikan bersama-sama dengan siswa nanti Pak. Ada dua target perilaku yang dibutuhkan yaitu refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Yang kedua melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dengan yang mendukung dengan kesepakatan kelas. Ibu selama Pian klik di PMM juga ini, Pian sudah membayangkan nggak perilaku yang Pian harus dilaksanakan poin-poinnya kira-kira? Iya, yang pertama kan sudah pasti ulun akan membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Kalau misalnya memang siswa memilih masih kesepakatan kelas yang dulu pernah dibuat, dan nanti kan juga sesuai dengan kesepakatan lah nanti. Kemudian kesepakatan kelas itu juga akan berbarengan nanti dengan seperti apa. Kalau misalnya ada pelanggar itu juga akan didiskusikan bersama siswa dan disepakati juga bersama. Nah setelahnya karena di sini kan juga ada penguatan positif juga kan Pak. Jadi di situ guru seperti bersedia untuk mendengarkan siswa lebih sebagai pendengar pada siswa apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Kemudian juga guru memberikan penguatan positif baik itu misalnya secara verbal, misalnya kayak pujian kalau mereka melakukan sesuatu yang bagus dan sebagainya Pak. Oke Bu, terima kasih Bu. Komponen yang Ibu jelaskan belum tangkap di layar juga nih ada. Mudah-mudahan terlaksana secara tidak langsung nanti insya Allah terlaksana itu. Yang penting kita sudah mempelajari komponen-komponen yang ada di perilaku yang diinginkan
yang dianjurkan. Betul. Oke. Baik, lanjut ke Bapak ini sambil batuk. ini ya Bapak. Kira-kira strategi yang disiapkan Pian apa nanti ke depannya? Ini jadi pembelajarannya ini karena Pian tadi kan juga ada menyinggung masalah sesuai dengan BIMTEK nih kata Bapak kan harus Iya. menyenangkan gitu kan. Nah, ulun buat Akan selalu menyenangkan. betul. Jadi memang pembelajarannya ini ulun desain bagaimana siswa itu merasa senang nantinya saat pembelajaran ini. Sebenarnya masih mencoba-coba juga sih Pak. Nanti dilihat aja hasilnya itu seperti apa, apakah ada hasil, apakah ada kendala yang mungkin nanti harus diperbaiki lagi. Nah, jadi untuk pembelajaran sendiri ini sebenarnya masih seperti pembelajaran yang biasanya, jadi ada pembukaan, ada inti, ada penutup kan Pak. Nah, kemudian selain tadi pakai kesepakatan kelas, terus juga untuk kayak persepsi ataupun pertanyaan pemantiknya nanti akan saya arahkan ke yang lebih kontekstual. Misalnya, apakah kalian punya hewan peliharaan enggak misalnya, atau misalnya itu untuk pemantik Pak ya. Sampai nanti itu berurutan aja sampai nanti mereka akan ulun tanya misalnya, oh hewan peliharaan kamu kalau misalnya dia punya hewan peliharaan, ciri-cirinya apa, punya apa aja. Nah, itu seperti itu. Jadi kayak dialog dulu. Di awalnya ulun dengan dialog sederhana seperti itu. Kemudian untuk pembelajarannya ulun di sini ada model yang ulun coba sih Pak. Jadi di sini modelnya ulun kasih nama Crack Mystery Code Pak. Jadi si Model baru nih. sebenarnya sih kayak ini aja Pak, modifikasi. Modifikasi. Tapi karena ulun nggak tahu namanya, jadi udahlah ulun namain aja gitu. Nanti hak ciptanya Pian ya. Nggak tahu. Sebenarnya mungkin ada juga sudah yang pernah ini. Jadi pembelajaran ini nanti ulun ada 2 tempat Pak, ada di dalam kelas dan di luar kelas. Oh iya, menarik nih. Jadi yang pertama di dalam kelas, jadi namanya kenapa memberi nama Crack Mystery Code itu kan memecahkan kode misteri kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi nanti akan ada soal-soal, jadi soalnya ini yang berhubungan dengan mendeskripsikan binatang. Jadi ada clue-clue, mereka itu menebak nantinya. Terus kasih deskripsinya, list deskripsi, mereka akan menebak ini binatang apa sesuai dengan list deskripsi yang ulun kasih. Nah, itu bermain nanti kuis juga ya, kayak bermain kuis. tebak-tebakan ya. Itu nanti akan ulun masukkan ke QR code, jadi kayak barcode Pak. Jadi mereka yang pertama posisi pertama mereka di dalam kelas. Jadi setiap kelompok itu punya barcode-nya masing-masing. Mereka akan men-scan barcode itu, muncul nanti pertanyaan, mereka menjawab. Nah, di dalam barcode itu selain ada pertanyaan, nanti ada clue untuk tempat selanjutnya, kemana mereka mencari barcode selanjutnya. Nah, jadi mereka akan berpikir, misalnya beri clue dengan bahasa Inggris tadi Pak ya. Misalnya tempat yang banyak bukunya untuk membaca. Artinya mereka harus ke perpustakaan mencari barcode selanjutnya itu di perpustakaan nanti. Nah, tapi agar tetap terkondusif nanti harus ulun pastikan betul-betul untuk penggunaan waktunya di sana. Ini berapa jam? 3 jam. 3 jam? Iya, Kenapa 3 jam ya? Iya, kenapa ulun berani makanya seperti ini karena waktunya lumayan panjang. Iya. 3 jam pelajaran. Berarti ada kegiatan kerja mereka yang memang mengharuskan waktunya lebih panjang ya? Betul, kalau 2 jam setelahnya akan kurang gitu Pak. Karena mereka harus ada mencari beberapa gitu. Nah, setelah selesai mereka harus selesai mengumpulkan semua clue-nya. Nanti secara berkelompok kan itu Pak, menyusun clue-nya, mereka akan membawa ke kelas. Clue itu nanti akan mereka catat juga Pak. Jadi di dalam kelompok itu selain mereka ada yang bertugas untuk meng-guessing ini binatang apa sih, terus ada juga yang bertugas untuk mencatat clue itu. Nah, nanti clue yang mereka catat itu akan mereka tukar dengan kelompok lain. Iya, jadi kelompok lain nanti akan menebak clue yang mereka dapatkan. Jadi baru nanti mereka akan sharing Pak, benar nggak, sama nggak nih jawabannya yang mereka dapat seperti itu. Tapi menarik juga ini. Mudah-mudahan terlaksananya pas ya, sesuai dengan planningnya. Sesuai dengan planning. Agak ini sih kalau di luarnya ini. Idealnya bagus sudah nih, artinya dari perencanaan, kayak gini. Tapi Bu, memang dalam suatu pembelajaran, memang guru tuh memang disuruh merancang dulu supaya kelas tuh menarik dan tertantang. Gitu. Tadi Ibu sudah mengarahkan kepada gerakan sekolah menyenangkan, terutama yang ada di dalam kelas ya. Betul. Tadi sudah ada dialog yang mainkan. Ini juga udah mengangkat sepintas ekspor pengalaman siswa di lingkungan sekolah juga tentang binatang itu ya. Binatang, karena kan di sini lumayan banyak juga. Banyak sampai sapi, banyak mereka ayam. Jadi mereka memang langsung mengenal ke
kehidupan mereka sehari-hari. Betul. Oke. Jangan lupa refleksi nanti. Iya. Dan apa yang mereka dapatkan waktu pembelajaran itu benar-benar berkesan kepada anak. Yang jelas kalau sudah situasinya tenang, senang dan nyaman, anak itu cepat menangkap pembelajaran kita. Betul. Oke, arahan lo cuman Pian coba explore benar-benar pengalaman siswa itu, terus dampingi mereka. Artinya kalau kita tidak ada pendampingan, kadang-kala schedule yang kita harapkan termasuk dalam pembagian tugas ya Bu ya, biasanya di tugas itu diserahkan doang kepada anak-anak tapi tidak diarahkan, mereka bingung. Jadi mungkin ada pengarahan. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan pelaksanaan observasi kelasnya berjalan lancar sesuai harapan, dan mudah-mudahan benar-benar gerakan sekolah menyenangkan terutama di dalam kelas itu terpenuhi ya Bu ya. Dengan dialog sesama antar siswa dengan siswa, guru dengan siswa, dan eksplor pengalaman mereka berjalan dengan lancar sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih. Nggih, silakan Ibu beraktivitas kembali ke selanjutnya. Nggih, makasih Bapak. Nggih, sama-sama Bu.